peristiwa Paskah ya yang barusan kita peringati dari mulai kalau Katolik itu mulai dari Kamis Jumat Agung, kemudian Minggu Paskah, selalu seperti itu. Dan dari beberapa gereja juga, kalau gereja Kristen hanya memahami mengenai Jumat Agung dan Minggu Paskah. Lalu ada yang kelompatan, hari Sabtunya kemana? Nah itu dia, ini yang menarik yang Tuhan dorong saya untuk saya membawakan khotbah mengenai hari Sabtu itu dia kemana dan apa yang dilakukan. Karena pada saat saya masih kecil, saya masih ingat saat itu saya ke sekolah di sekolah Katolik, maka hari Sabtu itu disebutnya Sabtu Suci. Karena apa? Ya, Tuhan nggak ada, Tuhan meninggal, Tuhan mati, sehingga Sabtu itu suci. Tapi pemahaman sekarang saya dengar dari Katolik sudah bukan Sabtu Suci tapi Sabtu Suci. Nah, cuman di mana kesuciannya, di mana pemahamannya masih belum terjelas. Itulah yang membuat saya khotbah ini mengenai kisah pada saat setelah disalibkan, tengah nyawanya, kemudian sampai Minggu pagi dia bangkit, itu kemana dia? Ini yang jarang dibahas, kemana dia dan ngapain dia. Kita tahu katakan Tuhan itu Allah yang setia, dia selalu menyertai kita, dia selalu bekerja. Artinya ada si penyertaan, ada pekerjaan yang dia lakukan yang belum terungkap. Nah ini makanya saya ingin mengungkap hal ini. Karena apa? Karena sekarang ini kalau kita mengenai hal-hal tentang ketuhanan itu banyak berseliweran tentang di TikTok gitu ya. Bahkan ada seorang yang sudah lulusan Master of Theology, sudah master nih, S2 nih, ngomong bahwa kalau Tuhan baik itu seharusnya neraka nggak ada. Jadi agak konyol juga saya sampai ini master lu Pak, lu itu master bro, aku bilang. Bukan orang awam gitu loh. Kalau orang awam masih boleh lah ngomong begitu, tapi kalau orang sudah Master of Theology, ya nanti dulu Alkitab dulu taruh mana kan gitu istilahnya ya. Tapi makanya kita mari pahami secara lengkap apa yang Tuhan lakukan. Jadi pemahaman ini diawali adalah pada saat itu ketika VV itu anak kami yang perempuan itu dipanggil Tuhan, itu sedih memang sangat sedih, menyinggung soal itu. Tapi ya memang sedih sih, whatever gitu loh. Tetapi kalau kita belajar teologi, kalau kita belajar ketuhanan, maka kita akan paham dan kita mengerti. Akhirnya kami pun memahami, sehingga kami sekarang dengan sukacita bisa melihat itu. Kami dengan gembira bisa ngomong tentang hal itu, dengan rileksnya gitu loh. Jadi jangan sampai hal-hal yang demikian itu membuat kita semakin sedih. Enggak, kita sebagai orang yang percaya itu harusnya tidak menjadi sedih kalau kita ditinggal oleh keluarga-keluarga yang terkasih, khususnya mereka yang sudah di dalam Tuhan. Jadi saat itu karena kesedihannya, istri saya itu berdoa. Dia berhari-hari berdoa, tanya pada Tuhan. Banyak hal yang ditanyakan oleh dia. Kenapa hal itu terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Dan apa yang sudah terjadi? Dan terutama pertanyaannya adalah yang terakhir, di mana VV berada sekarang ini? Pertanyaan setiap hari didoakan. Sampai suatu ketika Tuhan berkenan menyapa. Dia memberikan suatu penglihatan dalam sebuah mimpi ya, penglihatan dalam sebuah mimpi, bukan penglihatan yang bisa dilihat itu, tapi penglihatan dalam satu mimpi. Dia melihat VV ini sedang di satu taman yang indah, di bawah pohon timbun, dan sedang main-main dengan bawa bunga dan segala macam. Dia main bunga gitu ya, dan dia suka sekali. Terus paginya kita bahas, ternyata kan dia bilang, loh berarti itu di Firdaus ya. Nah, pemahaman teologis pada saat itu 10 tahun yang lalu,
Yang saya pahami ya, saya nggak tahu Bapak Ibu, yang saya pahami adalah orang yang meninggal, baik yang di dalam Tuhan maupun yang tidak dalam Tuhan, itu ada di Hades atau dunia orang mati. Pada saat PV istri saya mendapatkan penglihatan itu, saya ya terima setengah. Artinya ya itu menyenangkan hati sih. Tetapi secara teologis apa benar? Ya, itu yang selalu membuat saya bertanya-tanya. Dan kemudian saya mulai mencari kebenaran itu. Saya carinya kemana? Saya mencarinya nggak jauh-jauh, saya carinya ke Alkitab saya. Jadi saya buka lagi Alkitab saya baca dari depan sampai belakang sekali lagi. Baru dari sana terkonfirmasi, oh iya, ternyata itu Firdaus. Nah, dapat baiknya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang istri, suami, anak, koko, adik itu yang dipanggil Tuhan, bersukacitalah hari ini, karena itu juga pesan Tuhan pada saat menjelang PV dipanggil Tuhan, dia panggil. Tuhan berpesan keras sekali kepada saya, 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, tetaplah berdoa. 3 kalimat itu terngiang dalam telinga saya, sehingga itu saya khotbahkan berhari-hari selama seminggu lebih. 2 hari Minggu saya khotbah dengan tema yang sama, karena saya tanya Tuhan selalu di hal yang sama, dan saya nggak paham saat itu. Baru terakhir saya paham, oh, bukan buat jemaat saya dan buat saya. Jadi dengan berbesar hati saya harus menerima itu dalam kondisi tidak paham. Kemudian oleh penglihatan istri saya, dari situ saya mulai belajar mengenai firman dan saya mulai paham. Nah, itu yang akan saya bagikan Sabtu itu, atau setelah dia menyerahkan nyawanya, setelah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dia kemana? Kita baca di kitab Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Berarti aku itu adalah Yohanes yang kita pahami. Iya, ini adalah pertama yang awal nanti itu adalah Tuhan Yesus karena urutan. Jadi yang ngomong ini adalah Tuhan kita, adalah Yohanes, dan yang ngomong, yang diceritakan oleh Yohanes adalah Tuhan Yesus. Kemudian di ayat 18 berkata begini, dan yang hidup. Artinya dia yang awal dan yang akhir, dan dia yang hidup. Dia hidup, dia nggak pernah mati dia. Dia menyerahkan nyawanya, iya, pada saat disalib dia menyerahkan nyawanya, iya. Tapi apakah dia mati? Enggak, ternyata dia tetap hidup. Yang telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Nah, yang penting adalah, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, ini dia kuncinya. Ayat ini yang membuat saya oh begitu ya. Kunci maut dan kerajaan maut selama ini dipegang oleh siapa? Itu sebuah pertanyaan yang menarik. Ternyata kunci maut dan kerajaan maut itu dipegang oleh iblis sebelum, karena sampai akhirnya direbut. Jadi sebelum Tuhan Yesus menang di kayu salib, itu kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan. Kapan itu pindah ke tangan iblis? Adalah pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, ini luas ya kisahnya ya. Makanya tadi saya cerita pemahaman saya dari awal sampai akhir. Jadi pada saat Adam dan Hawa jatuh, ada yang bisa mati. Sebentar. Ini siapa nih? Bu Popi, Bu. Iya, oke, makasih Bu. Jadi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu langsung kunci maut dan kerajaan maut dipegang oleh iblis. Karena kunci maut dan kerajaan maut dipegang oleh iblis, maka setiap orang mati, setiap ya, tak peduli siapapun itu langsung direbut oleh iblis, dimasukkan dalam Hades ke dunia orang mati. Karena penghukuman belum dimulai, sehingga ada satu tempat di mana dia ditaruh di daerah
orang mati, dunia orang mati. Ayat berikutnya adalah, pembuktian berikutnya adalah, jadi setelah Yesus merebut kunci maut dan kerajaan maut, apa yang dia lakukan? Kalau kuncinya sudah di tangan dia, berarti dia nolong orang-orang dia dong. Jadi dia membebaskan para tawanan. Tidak semuanya dia bebaskan, hanya mereka yang percaya kepadanya lah yang dibebaskan. Jadi begitu dia masuk ke dunia orang mati, dia merebut kunci maut dan kerajaan maut, kemudian dia membebaskan para tawanan. Pembuktiannya di mana? Di Efesus 4 ayat 8. Di Efesus 4 ayat 8 dikatakan begini. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, naik, jadi kenaikan, nanti pada saat dia kenaikan, ia membawa tawanan-tawanan yang ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi selain pada saat dia naik ke tempat yang tinggi, naik ke surga yang nanti kita peringati sebagai kenaikan Tuhan Yesus, maka dia itu membawa serta tawanan. Nah, nanti akan dijelaskan siapa yang dibawa ini. Ternyata Alkitab bercerita detail sebetulnya kalau kita mau baca. Sayangnya ayat-ayat ini terpencet mana-mana. Tapi mari kita rangkum menjadi satu kisah yang menarik bahwa Tuhan Yesus itu nggak pernah diam. Tuhan Yesus selalu bekerja. Dia selalu ingat kita. Dia tahu tugasnya. Nggak seperti kita gitu ya. Kadang-kadang lupa dengan tugasnya. Kalau dia enggak, dia selalu ingat tugasnya. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Jadi yang dibebaskan hanya mereka yang percaya kepadanya lah yang dibebaskan. Nah, buktinya di mana? Di Efesus 4 ayat 8 dikatakan di situ, itulah sebabnya karena tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 9, bukankah ia telah naik? Ini ayat 9 menjelaskan ayat 8. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun. Orang bisa naik karena sudah turun gitu ya logikanya. Ini pemahamannya. Turun ke bagian bumi yang paling bawah. Artinya pada saat akhir hidupnya, pada saat yang benar namanya keturunan di Yesus ini, dia turun. Ini bukan semacam bahwa dunia orang mati tadi bawah, dunia kemudian ini Firdaus surga, enggak, tapi pemahaman secara liturgis, secara teologis. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Di ayat 10 dikatakan, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik. Jauh lebih tinggi daripada semua langit. Nah jelas, jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Untuk memenuhi segala sesuatu, untuk menyelesaikan tugasnya. Saat dia kembali ke surga, dia ngapain? Dia mempersiapkan rumah buat kita, Bapak Ibu. Jadi dia benar, jadi kisah ini nyambung semua sebetulnya. Jadi dia mempersiapkan rumah buat kita. Jangan ragu lagi, semuanya sudah dia persiapkan. Apapun janjinya, dia sudah persiapkan. Bahkan kemarin saya sedang nonton film The History of Moses. Ternyata perdebatan itu banyak terjadi. Datan itu adalah orang yang juga melawan Musa, bahkan di situ. Dia bilang begini, kalau Tuhan itu mau kuas, kenapa saat ini harus ngalamin 10 tulah? Kenapa nggak langsung keluar aja? Jawaban Musa, segala sesuatu harus diperjuangkan, harus dilakukan, harus dikerjakan. Nah ini juga beberapa yang pun kami nanya, aku sudah didoakan gini tapi nggak ada hasilnya, mana ini buktinya gini. Loh sebentar, kalau kamu didoakan biasanya orang itu terpaku pada tujuan, tetapi orang lupa kepada harus yang dilakukan. Nah jadi ada dua hal pada saat kita didoakan, dibuatkan itu ada dua hal. Satu mengenai tujuan, dua syarat dan kebutuhan. Memang keselamatan free, tetapi berkat itu ada harga yang harus dibayar. Itu yang belum dilakukan. Jadi pada saat orang Mesir pun muter seperti dahulu, dia bilang kapan
saya masuk tanah perjanjian. Musa pun juga nanya pada Tuhan, kapan? Tuhan jawab, bagi saya, memasukkan kalian ke tanah perjanjian, itu hanya butuh beberapa hari. Tapi, target saya untuk memenuhi karaktermu, untuk kamu bisa memenuhi karaktermu, itu butuh sekian puluh tahun. Itu sebuah kenyataan, Bapak Ibu. Target kadang-kadang tidak tercapai. Destiny yang Tuhan sudah buatkan, disiapkan buat kita, kadang tidak tercapai kalau kita tidak mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, inilah hati-hati ya. Jadi dia telah menyerahkan nyawanya dan menuju dunia paling bawah, atau yang biasa disebut dunia orang mati atau Hades, di mana di sana dia membebaskan para tawanan. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang dibebaskan? Kita baca di Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai bawah. Ini Tuhan membelahnya dari atas sampai bawah, bukan dari bawah sampai atas. Kenapa? Ya, banyak khotbah cerita tentang itu. Kalau dari bawah ke atas, manusia bisa bikin. Tapi kalau dari atas ke bawah, nggak ada yang bisa bikin kecuali Tuhan. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, ayat 52 dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka. Kuburan itu terbuka. Ngeri ya. Bukan cuma gempa sebetulnya. Kuburan terbuka. Kuburan itu bukan semacam kuburan di tempat di Indonesia. Kuburan di Indonesia itu kan di tanah gitu. Kalau orang Israel kan kuburannya berupa gua-gua yang ditutupin. Jadi karena gempa itu terbuka kuburan itu. Dan di ayat 52, dan banyak orang kudus meninggal bangkit. Nah, ini dia kuncinya. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi yang dibangkitkan Tuhan. Jadi pada saat Tuhan Yesus masuk dalam Hades, dia mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Kemudian dia membebaskan para tawanan seperti cerita Efesus. Itu terjawab di Matius bahwa yang dibebaskan adalah orang-orang kudus, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, atau kita sering sebut sebagai orang yang dikuduskan. Kalau Anda ragu, saya kudus enggak ya? Yang penting adalah apakah kita percaya sama Tuhan Yesus enggak? Dan kita kalau sudah percaya dengan Tuhan Yesus, maka kita adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Selesai, sudah urusan sudah selesai. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal. Kemana mereka bangkit? Mereka bangkit cuma bangkit doang menakutin orang atau enggak? Nah, ini yang perlu kita bahas juga. Di ayat 53 dan dikatakan, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Ngeri ya, zaman itu ya. Waktu Yesus disalib itu, ini banyak mayat hidup, ini banyak zombie. Tapi bukan zombie, ini bukan zombie. Ini orang-orang yang betul-betul hidup. Ini seperti Lazarus. Makanya kisah Lazarus itu nggak aneh. Lazarus itu hari ketiga baru dibangkitkan. Ini sudah tahunan dibangkitkan Tuhan. Jadi kalau orang yang paling lama dibangkitkan Lazarus, salah. Yang dibangkitkan orang paling lama mati adalah ini orang-orang kudus. Pada saat dia masuk dalam dunia orang mati, dia mengambil kunci maut dan kerajaan maut, dia membebaskan tawanan. Dari situ kemudian orang-orang itu bangkit. Lalu masuk ke kota kudus. Kota kudus apa? Yerusalem. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saya memahami, menampakkan diri kepada banyak orang ini berarti kemungkinan besar mereka menampakkan sanak familinya, kepada cucunya, kepada buyutnya, dan lain-lain. Karena kalau orang lain yang datang nggak kenal, sekarang ada orang masuk rumah kita nggak kenal dia. Paling ya, oh iya Pak, mau cari siapa Pak, kan begitu. Tapi kalau kita tahu, ini opa bukannya lu udah mati kan? Iya, gue udah mati kok. Gue dibebaskan oleh Tuhan. Makanya kamu percaya, kira-kira begitu omongannya. Kita nggak bisa mendeskripsikan lebih jauh. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi orang-orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus itu disuruh nginjil sama Tuhan Yesus, ngomong sama anak-anaknya. Jadi mereka dibebaskan dan beri tugas.
Jadi kita yang dibebaskan pun sebetulnya sama Tuhan diberi tugas, ya. Bukan untuk menyampaikan kabar baik. Makanya selalu mari kita yang sudah dibebaskan itu kita juga membebaskan orang lain. Kita yang dibebaskan tujuannya untuk membebaskan. Kita yang diberkati tujuannya untuk memberkati. Itu adalah cara kerja Tuhan. Dari situ kuasanya akan makin besar. Dan semuanya akan sampai ke ujung-ujung. Kekristenan akan sampai pada akhirnya kalau kita bekerja seperti itu. Jadi yang dibebaskan Orang Kudus itu bangkit menginjil kepada saudara-saudaranya sehingga mereka pun percaya. Dan kemudian kalau kita baca Kisah Rasul 2 ayat 41, nah ini jadi lebih gampang. Saya baca Kisah 2 ayat 41 ini pertama kali bingung. Ini saya orang khotbah kemudian begitu. Saya bacakan ya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri, ini Petrus sedang berkhotbah. Orang-orang yang menerima perkataan, kalau baca di ayat sebelumnya ya. Jadi saya cuma ambil. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3 jiwa. Dari sedih, dari takut, kemudian Tuhan Yesus datang menampakkan dirinya, menembus ruang dan waktu, sehingga dia bisa masuk ke ruang lantai atas tempat para murid berkumpul dan berdoa. Kemudian dari situ dia menjelaskan segala sesuatunya, dan sehingga mereka berdoa, disuruh Tuhan berdoa sampai Roh Kudus turun. Jangan keluar sampai Roh Kudus turun atasmu, baru kamu berdoa. Pada saat itu Tuhan Yesus tidak diam dengan orang-orang kudusnya. Dia gerilya masuk ke rumah-rumah, ngomong tunjukin anak yang sudah meninggal itu. Sehingga pada saat hari pertama Petrus berkhotbah itu 3.000 jiwa bertobat. Ini membuat para rasul itu, wow, yes, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan itu senang membuat kejutan. Padahal Petrus cuma ngomong, cerita dikit, 3.000 orang bertobat. Saya berkhotbah berbuih-buih, mungkin baru 1 bertobat, itu pun belum tentu. Ini Petrus langsung 3.000 orang bertobat. Tuhan sedang show off, dia sedang menunjukkan kuasanya. Kisah di balik story yang ada. Jadi dari kisah ini kita jelas selama ini Tuhan dia bekerja, dia menginjil. Dan kalau kita dengar kisah-kisah kesaksian mereka tadi gitu ya, kalau saya baca, saya dengarkan TikTok dan segala macam, itu banyak mereka melihat pada saat mereka berdoa sembahyang, mereka melihat seorang yang berjubah putih keluar menyapa dia. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Kalau ada yang khawatir, ada yang takut, ada yang gentar, jangan. Kalau ada yang sedih, marilah dengan kenyataan-kenyataan yang saya ceritakan ini, bahwa orang yang disalib, maka dia itu sudah ada di Firdaus, bukan di dunia orang mati. Sehingga tinggal jelas, jadi tinggal satu pernyataan dari Tuhan Yesus yang belum terjawab. Kalau di Efesus 4 ayat 8 dikatakan, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, ini sebetulnya sejalan dengan Lukas 23 ayat 43. Maaf, pagi ini lompat-lompat ya. Tapi ceritanya nggak lompat-lompat, ceritanya jelas. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, clear kan? Ini Yesus ngomong sama orang yang di sebelahnya pada saat disalib. Kan disalib itu ada 2, kiri dan kanan.
Dalam pemikiran kita, yang bertobat itu yang kiri atau yang kanan? Banyak orang ngomong yang kanan, ya kanan itu baik sih ya, buat makan, buat nulis, buat jabat tangan juga kanan gitu. Maka ya silakan. Tapi kita nggak menjelaskan yang kiri atau yang kanan, jadi nggak jelas itu kiri atau kanan. Tapi yang jelas ada satu yang bertobat. Nah, yang bertobat ini langsung dibawa ke Firdaus. Nah, dasar ayat inilah yang menguatkan saya bahwa orang mati setelah zamannya Yesus itu ke Firdaus, bukan ke Hades lagi. Apalagi diikuti oleh kisah-kisah yang di atas tadi, mulai dari keruncing maut, kerajaan maut, dan seterusnya. Semuanya ada di dalam perhitungan Tuhan. Jadi hari ini, apa yang membuat kita ketakutan? Apa yang membuat kita takut? Apakah kita takut Tuhan lupa? Apakah kita takut Tuhan nggak paham? Kalau kita lihat kisahnya, filmnya The Story of Moses, maka Tuhan itu ngomong begini, kalian itu mutar-mutar di sekitar Kanaan, sehingga kalau saya sudah mau menggerakkan kalian masuk ke tanah perjanjian, itu hanya tinggal belok masuk. Jadi mereka bukan dari muter-muter itu, bukannya lari sampai ke Yaman sekarang atau sampai ke Mesir. Enggak, mereka muter aja di situ. Maksudnya apa? Kita itu nggak jauh dari janji Tuhan. Nggak jauh. Tinggal bagaimana kita memenuhi targetnya Tuhan. Nah, targetnya Tuhan, tanya Tuhan. Kita ada target Tuhan untuk menjadi sesuatu yang menarik. Itu ada targetnya Bapak Ibu. Untuk jadi batu permata nggak bisa dibuat dari batu kali. Batu akik aja perlu proses ya, apalagi berlian. Itu perlu proses yang luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu sudah diproses, dipencet, dibakar, dibanting, diinjek-injek, ya itu prosesnya. Jadi pemahaman kita, Tuhan Yesus nggak pernah berhenti bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah dia sedetik pun berhenti bekerja. Walaupun seolah-olah Sabtu itu nggak ada apa-apa. Hari Sabtu itu, kalau di perumahan saya ini, kalau hari Kamis Jumat tuh macetnya luar biasa. Tapi saya bingung, ini orang Katolik ini kalau gereja cuma Kamis Putih sama Jumat Agung aja ya. Karena bikin macet satu perumahan. Ada gereja kecil di tempat saya. Tapi ya itu kisahnya gitu. Kemana aja selama ini, hari ini gitu loh. Hari Kamis dan Jumat itu macet sampai dibikin satu arah. Satu perumahan itu bikin satu arah. Aduh ampun dah. Padahal Alam Sutra itu dari ujung gerbang tol masuk ujung gerbang tol lagi. Jadi itu satu arah semua. Mati gua bilang. Ini kalau begini terus tiap hari. Untung Paskahnya nggak tiap hari. Untung Paskah setahun cuma sekali. Paskah Natal setahun sekali. Ya macet-macetnya cuma sekali lah. Pelang, ngalah dikit gitu ya, nggak apa-apa. Tapi ya sudah. Marilah kita dengan pemahaman hari ini. Jadi kita memahami, kita mengerti. Itulah pemahaman yang saya alami Bapak Ibu. Tadinya saya beri judul khotbah ini adalah belajar mengenai Tuhan. Terus saya pikir-pikir lagi, belajar. Memang bisa ya gue mempelajarin dia? Perasaan gue mempelajarin istri gue aja susah, nggak paham. Padahal tidur sebelah saya, makan bareng, semua bareng, tapi saya nggak paham itu sama dia. Tapi minimal saya paham apa yang dia katakan. Makanya judulnya saya ganti memahami Tuhan. Jadi yang penting kita bisa memahami Tuhan itu baik. Kita memahami Tuhan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak pernah melupakan janji. Walaupun 10 tahun yang lalu sempat kami sedih banget. Saya ada satu kisah yang belum saya ceritakan. Nanti itu suatu ketika saya ceritakan. Tapi ini banyak pertepatan dengan Paskah, makanya saya ceritakan hal yang sekilas aja. Tetapi itu membangun iman kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus itu adalah dia tidak pernah berhenti bekerja. Dia tidak pernah berhenti menyintai kita. Dia adalah Allah yang setia. Bahkan sampai dikatakan apapun dosa, sebesar apapun dosa kita, sejauh apapun kita pernah lari dari dia. Pada saat kita bertobat,
semuanya selesai. Jadi mari kita yang sudah bertobat, sudah selesai, sudah baik-baik, jangan menambahin penderitaan Kristus disalibkan. Kristus cukup disalib sekali, jangan disalib 2 kali. Mari kita berjalan dengan Tuhan, mencari Dia sungguh-sungguh, dan untungnya saya saat itu juga saya seorang pemikir gitu ya, bukan seperti istri saya. Kalau dia nanya langsung ke Tuhan, saya belajar Alkitab. Akhirnya saya memahami hal ini. Karena saya cari di mana-mana referensi ini nggak ada. Dan ini khotbah pertama kali tentang hari Sabtu. Kalau ada kesalahan, monggo silahkan. Karena kemarin saya udah langsung dikritik sama teman saya, tapi puji Tuhan saya bisa jawab. Sehingga kebenaran dari ayat yang saya pakai ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan kisahnya sejalan dengan kisah Yesus. Jadi tidak keluar dari rel. Tetapi ini adalah sebuah kisah yang hampir tidak pernah dipisahkan oleh orang. Jadi jelas sekarang setiap hari Paskah, Jumat Agung, setelah Jumat Agung malamnya, Tuhan ternyata makan. Kita mungkin sudah makan-makan, tapi Tuhan masih bekerja. Tuhan masih merebut kunci maut dan kebanggaan. Itu yang gak pernah diingat. Dan kemudian Dia melepaskan tawanan dan Dia membangkitkan mereka. Ini bukti, membangkitkan mereka itu suatu bukti bahwa gak mungkin Tuhan mengambil orang dari surga, dari Firdaus, bangkit ke dunia. Tetapi itu bukti bahwa memang dari dunia orang mati dibawa ke dunia yang kita hidup sekarang. Dari situ nanti pada saat akhirnya Dia berangkat ke surga, maka dibawalah semua ini ke surga. Surga di mana? Kalau surga kan tahta tempat Allah Bapa. Maka kita tahu bahwa surga yang dimaksud adalah Firdaus. Seperti halnya Paulus yang berkata, aku ingat, aku lupa ingat. Saya ayatnya nggak baca, tapi dia bilang, saya nggak tahu ada di mana, apakah di luar tubuh atau di dalam tubuh. Tapi ada seseorang yang diangkat ke surga tingkat 3. Dan dia ngomong lagi di bawah ayat berikutnya, ke Firdaus. Jadi ada tempat khusus lagi di tempatnya Firdaus. Ini adalah intermediate state kalau orang bilang. Intermediate state untuk orang-orang. Jadi jangan khawatir, kehidupan setelah kematian kita bukan di dunia orang mati, tapi kita di tempat yang nyaman. Demikian firman Tuhan, semoga kita semuanya diberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, sehingga Engkau memberikan pemahaman-pemahaman yang luar biasa, pemahaman-pemahaman yang dahsyat, sehingga kami pun menjadi dibuat mengerti, kami dibuat semakin memahami kasih-Mu yang luar biasa, sehingga kami tahu Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Kami tahu apapun yang Kau janjikan dalam hidup kami, semuanya dekat dengan kami. Tinggal kami mencapai target-target yang Engkau buat. Pada saat itu, maka berkat-berkat itu akan nyampe semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kekuatan daripada-Mu itulah yang memampukan kami semua. Kami serahkan semuanya dalam kuat kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita diberkati, sama-sama katakan amin. Saya serahkan ke moderator Bu Esti. Selamat pagi Pak Yosua. Saya ada pertanyaan sedikit boleh? Boleh. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa yang disebut orang kudus itu adalah orang-orang yang percaya. Itu beres rasanya gitu ya. Itu yang diangkat Tuhan. Tetapi di masa hidupnya kalau yang di masa hidupnya, di akhir hidupnya dia bertobat, itu pasti Tuhan mengampuni. Tetapi sekalipun dia orang percaya, tetapi dia sampai akhir hidupnya tidak bertobat, apakah itu juga disebut orang kudus dan diangkat Tuhan? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang cukup luas. Jadi ini membahas tentang tiga teologi, tiga pemahaman. Ya, satu pemahaman tentang Katolik, satu lagi itu pemahaman tentang Calvinis, satu lagi pemahaman tentang Arianisme. Nah, ini sebetulnya menanyakan tiga aliran itu.
Sebetulnya saya nggak akan jawab karena ini masalah tiga aliran itu. Karena Katolik pada saat dia meninggal, maka ada intermediate story. Tadi saya sempat singgung masalah intermediate story. Itu adalah namanya purgatorium, adalah orang-orang yang belum punya hak untuk masuk surga tetapi sudah meninggal dan dia adalah orang-orang percaya. Ini adalah teologinya Katolik. Itu adalah purgatori. Kemudian teologi yang kedua Calvinis adalah sekali orang selamat akan tetap selamat. Nah, pemahaman kita orang-orang karismat, orang-orang Pantekosta, orang-orang Protestan, bukan Protestan. Protestan itu ada dua, Lutheran sama Calvinis. Sorry, saya membahasnya agak teknis kali ini. Untuk yang lain mohon maaf ya, karena saya harus masuk ke hal yang teknis menjawab pertanyaan ini tidak gampang. Jadi Lutheran beda dengan Calvin. Nah, nanti ada hal yang ketiga, Arianisme. Calvin memahami sekali selamat tetap selamat. Nah, itu yang ditanyakan oleh Bu Ida tadi. Apakah orang yang sudah bertobat kemudian dia melakukan hal-hal yang lain lagi, apakah dia diterima Tuhan? Nah, ini pertanyaannya. Jawaban saya hanya menjawab dengan ayat ini aja. Di Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Siapa orang yang dimaksud di dalam ayat ini adalah seorang pendosa, sehingga begitu besar dosanya, sehingga dia dihukum salib sampai mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi dia dosanya luar biasa, dia bersalah luar biasa. Tetapi pada saat dia ngomong Tuhan, pada saat engkau kembali ke dunia, ingatlah akan aku. Dan langsung Tuhan merespon. Artinya, ini kembali masalah aliran ya. Artinya, orang ini diselamatkan karena bertobat di akhir hidupnya. Persis seperti Bu Ida disebutkan. Pada saat orang bertobat pada akhir hidupnya, dia langsung masuk surga Firdaus. Persis ayat Lukas 23 ayat 43. Tetapi kalau orang yang sebelumnya sudah bertobat dan kemudian dia berbuat jahat lagi, berbuat ini lagi, gimana? Nah, itu kita ngomong Calvinis sama itu lagi. Nah, repot nanti saya jawabnya. Karena ini adalah umum, bukan gereja. Saya nggak tahu aliran di sini aliran apa, Bu Esti. Saya sih menganggap ini adalah orang-orang Pentakosta, orang-orang karismatik. Sehingga pemahaman saya Arianisme. Sehingga orang keselamatan itu adalah satu hal yang perlu diperjuangkan. Makanya ada ayat mengatakan kerjakanlah keselamatan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Bukan terus kemudian kita dibaptis pada saat kita masih bayi, kemudian seumur hidup kita boleh mabuk-mabukan dan kemudian mati masuk surga. Enggak. Gitu pemahaman saya, Bu. Maaf kalau berbeda, itu karena pemahaman kami.